Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Anak-anakku semua kelas 3 yang pada sayangi, pada kesempatan kali ini Pak Huda akan menjelaskan tentang bab 1, ya, materi pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yaitu tentang sifat-sifat Allah yang esa, yakni qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, dan iradat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Saat ini, yaitu yang pertama, meyakini dan mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih keesaan Allah? Seperti apakah Allah itu? Dan bagaimana cara kita meyakininya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya, meyakini dan mengetahui bahwa perilaku tawadhu, ikhlas, mohon pertolongan Allah, dan tawakal adalah implementasi. Implementasi itu artinya wujud dari pemahaman sifat Allah qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, dan iradat. Lanjut. Nah, sebelumnya perhatikan video berikut ini. Saya akan putar sebuah video. Nah, berikut adalah penjelasan bukti-bukti ciptaan Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi dan di langit. Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan seterusnya, ya. Simak video ini hingga selesai. Nanti kita akan tahu siap besar apakah, ya, ciptaan Allah. Kita mulai dari bulan. Nah, bulan yang kita lihat, yang setiap malam kita melihatnya, jika dilihat dalam keadaan dekat seperti inilah kurang lebihnya. Kemudian ternyata di sekitar planet, ya, masih ada lagi planet lagi, dan juga lebih besar lagi. Ada planet Mars, ada lagi yang lebih besar, ada planet Venus, ada lagi planet yang kita duduki, kita tempati saat ini, planet Bumi. Kita lagi terbang menuju ke planet yang lebih besar lagi, ya. Ini gambaran di angkasa, ya. Banyak sekali planet-planet yang tentunya ada yang lebih besar dari Bumi. Ini ada Saturnus. Nah, ini bukan matahari, ya. Ini juga masih planet yang menganga apinya. Jupiter. Masya Allah, ada lagi planet HD 10546b. Ini juga besar. Nah, ini kita sampai ke matahari yang kita lihat ketika di siang hari. Nah, ternyata ada yang lebih besar dari matahari. Kita terus geser terus, kita menuju ke planet berikutnya. Ini kalau dilihat dari jarak dekat, ya. Sekarang perjalanan kita sudah mulai keluar dari galaksi Bima Sakti.
Jarak kita dari bumi berada pada titik 1,7 miliar. Nah, bayangkan jika kita terbang lagi ke angkasa, maka planet tersebut akan menjadi jauh, semakin jauh, terlihat kecil dan hanya menjadi titik yang bercahaya yang biasa kita sebut dengan bintang. Semakin kecil, kelap-kelip. Semakin jauh terlihat kecil. Dan ternyata, Masya Allah, di angkasa sana bukan hanya galaksi Bima Sakti saja, tapi ada juga galaksi-galaksi yang lain yang juga terlihat kecil di mata kita jika kita lihat dari jauhan, yang sebetulnya itulah sangat besar. Semakin jauh ternyata bukan hanya satu dua saja, tapi ribuan, jutaan, miliaran galaksi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang di mana posisi kita, Anda? Ya, posisi kita saat di bumi. Bumi kita sangatlah kecil dari bintang-bintang yang lain. Subhanallah. Oke, cukup untuk videonya. Nah, kembali ke laptop. Dari video yang tadi kalian perhatikan, maka bagaimana perasaan kalian? Tentunya kalian akan merasa kagum, takjub ya, begitu besarnya ciptaan Allah itu yang di angkasa, di langit. Jadi bayangkan saja ketika kita terbang ke angkasa terus sampai nggak tahu ujungnya, ternyata bumi kita terlihat kecil sekali. Dan ternyata di atas bumi masih ada planet-planet yang lebih besar dan lebih besar dan banyak sekali. Subhanallah. Itu baru di angkasa, belum ciptaan yang di bumi ini. Ada tumbuhan, hewan, alam, laut, sungai, dan tentunya itu sangat besar. Nah, dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah yang tadi kalian saksikan, maka itu menunjukkan bahwa ciptaan Allah saja begitu besarnya, begitu agungnya, begitu takjubnya, apalagi yang menciptakan. Adanya sebuah ciptaan pastinya ada yang menciptakan. Adanya sebuah benda maka pasti ada yang menciptakan, ada yang membuat. Adanya buku, adanya meja, pasti ada yang membuat, dan seterusnya. Adanya alam semesta ini tentunya adalah ada yang membuat. Pertanyaannya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Betul, jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini ada juga pertanyaan yang lain, siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan kita. Apakah Allah itu ada? Jawabannya pasti ada. Seperti apakah Allah itu? Nah, kali ini akan kita bahas bersama-sama seperti apakah Allah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak dilahirkan maupun melahirkan, berdiri sendiri, tidak butuh terhadap makhluk, ada dengan sendirinya tanpa ada sebab, memiliki kekuasaan serta kemauan sendiri, bukan karena makhluk, memiliki sifat-sifat keesaan. Masih ingat lagu Sifat Wajib Allah? Nah, kita nyanyi bareng ya. Atau yakin sudah pernah dinyanyikan sebelumnya. Allahu wujud kidan baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah iradat ilmu hayyan sama' basar kalam
qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, berikutnya pada bab ini yang dibahas tidak semuanya ya, tidak 20 sifat tadi dibahas, tapi hanya beberapa saja, yaitu qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, dan iradah. Yang pertama, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak butuh pada segala sesuatu. Maksudnya Allah tidak butuh tempat atau tempat tinggal atau segala sesuatu dari makhluk. Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. Allah amat tidak butuh terhadap segala sesuatu, tetapi segala sesuatu itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu berkuasanya Allah, begitu agungnya Allah ya, sehingga Allah itu Tuhan yang satu yang bersifat qiyamuhu binafsihi, yang tentunya tidak butuh pada bantuan siapapun, tidak butuh pada tempat maupun waktu. Berbeda dengan manusia, kalau manusia tentunya makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup tanpa bantuan yang lain, tidak bisa hidup tanpa adanya sesuatu dari ciptaan Allah yang lain. Contoh saja, manusia pengen belajar, ya, kalian pengen belajar butuh tempat, yaitu sekolah, butuh waktu juga, waktu pagi, butuh waktu buat istirahat juga. Pengen makan, butuh makanan bisa ada karena ada bahan-bahan makanan, berarti butuh bahan-bahan makanan. Manusia butuh bahan makanan, butuh beli di mana? Di pasar butuh pedagang-pedagang yang mendapatkan dari petani. Nah, petani juga dibutuhkan pedagang dan seterusnya. Artinya manusia sangat membutuhkan yang lainnya. Sehingga bagaimana sikap kita? Maka sebagai manusia haruslah kita selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan Allah, supaya kita selalu disayang Allah, ya. Karena setiap perbuatan kita tidak akan pertolongan Allah. Selalu baik kepada sesama. Kenapa? Karena jika kita sengsara, kita sedang keadaan sakit, sedang keadaan susah, kita juga butuh bantuan orang lain. Karena kita bukan seperti Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, tidak bisa hidup tanpa yang lain. Dan menjaga alam semesta. Kenapa? Karena alam adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya alam semesta ini. Lanjut nomor 2, wahdaniyat artinya esa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tidak mempunyai sekutu. Maksudnya Allah tidak mempunyai sekutu, tidak berayah dan tidak beribu, tidak beranak, tidak pula diberanakkan. Tidak ada yang menyamai, menyaingi atau lawan. Atau ulangi lagi. Nah, Allah bersifat satu wahdaniyat. Maka di setiap perbuatan kita haruslah selalu mengingat bahwa semuanya itu adalah atas kuasa Allah yang satu. Janganlah kita sebagai umat muslim sampai tertutup hatinya sehingga kita melupakan Allah yang satu. Semua itu sudah dirangkum dalam sebuah janji suci ketika kita sholat. Ada sebuah statement, ada sebuah kalimat yang sering kita ucapkan ketika sholat dalam doa iftitah kita, ya, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, pekerjaanku, kehidupanku dan matiku adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah lah yang satu, Allah yang berhak kita sembah, tiada Tuhan selain Allah. Maka bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang beriman? Maka sebagai manusia haruslah ikhlas, mempunyai sifat yang ikhlas dalam segala pekerjaannya.
Maksudnya apakah ikhlas itu? Ikhlas yaitu dalam setiap perbuatan pekerjaan kita semata-mata ditujukan hanya untuk mencari ridhonya Allah. Ridho adalah kasih sayang, kerelaan, ya. Ibarat kata kalau kita sudah disayang Allah, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah dalam setiap pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kudrat. Artinya maha kuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Kekuasaan Allah tidak terbatas oleh tempat dan waktu, sedangkan manusia terbatas oleh tempat dan waktu. Contoh, contoh saja seorang yang berkuasa dalam sebuah negara, dia berkuasa atas suatu negara tertentu. Presiden Indonesia berkuasa pada Indonesia. Presiden Amerika berkuasa di negara Amerika. Presiden Arab Saudi berkuasa di negara Arab Saudi. Ya, semuanya punya kuasa, tetapi dibatasi oleh tempat dan juga waktu. Karena apa? Mereka presiden-presiden mempunyai kuasa menjabat sebuah presiden dibatasi dengan waktu, ya. Ada waktu-waktunya. Ketika sudah jatuh sampai waktunya selesai, maka presiden haruslah selesai jabatannya, selesai kekuasaannya. Nah, bagaimana sikap manusia yang beriman setelah mengetahui dan meyakini bahwa Allah bersifat kudrat, maka manusia haruslah bersifat tawadhu. Ya, tawadhu artinya rendah hati, menjauhkan diri dari sifat sombong. Manusia tidak boleh sombong, karena apa? Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kekuasaan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ketika berkuasa itu pun bukanlah kekuasaan manusia, tapi sebetulnya itu adalah titipan untuk menjadi amanah, ya, menjadi amanah. Contohnya presiden tadi, ketika dia mendapat kekuasaan, maka itu sebuah amanah, titipan, supaya bisa menjaga negaranya supaya adil dan makmur. Berikutnya yang keempat adalah iradat, maha berkehendak. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendaknya. Maksudnya segala sesuatu yang dikehendakinya akan wujud, tiada satupun yang mampu menghalangi kehendaknya. Jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun, artinya jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki. Nah, bagaimana sikap kita setelah meyakini sikap iradat? Sikap kita setelah berusaha dan bekerja keras, ya, belajar gigih, maka manusia haruslah segera tawakal. Artinya berserah diri kepada Allah. Karena tidak semua apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan perkiraan kita. Contoh, aku sudah belajar keras, belajar matematika, berhitung, hafal kalian. Aku yakin besok pasti akan mendapatkan nilai 100. Nah, belum tentu. Kenapa? Karena semua yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mungkin kita sudah belajar dengan matang, sudah belajar dengan giat, kita sudah hafal perkalian, hafal rumus-rumus, ya. Mungkin ketika pas hari H ulangan tiba-tiba kita sakit. Karena Allah berkehendak sakit, kita nggak jadi ulangan deh. Ya. Sehingga nilai kita belum keluar. Nah, bisa jadi kita ulangan susulan. Siapa tahu ketika ulangan susulan kita belum belajar, nanti nilainya ketika ulangan jadinya malah tidak 100. Nah, karena apa? Semua atas kehendak Allah. Bagaimana sikap kita seharusnya? Sikap kita adalah setelah kita belajar keras, maka kita berdoa kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah bekerja keras, aku serahkan semua urusanku, hasil pekerjaanku kepadamu, ya Allah. Engkau membuatku sukses, itulah keputusanmu. Engkau membuat aku gagal atau tidak sukses, itulah kehendakmu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah.
Alhamdulillah, materi pada bab 1 ini sudah Pak Uda sampaikan. Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, Pak Uda harapkan sudah ya. Alhamdulillah, sekarang coba koreksi pada introspeksi pada diri kalian sendiri. Sekarang aku sudah yakin belum ya? Pak Uda harapkan sudah. Alhamdulillah, sekarang aku sudah yakin bahwa Allah bersifat qiyamuh binafsihi. Bagaimana sikapku? Rajin berdoa kepada Allah, menyayangi sesama, melestarikan alam semesta. Wahdaniyat, bagaimana sikapku? Ikhlas. Qudrat, bagaimana sikapku? Tawadhu. Artinya rendah hati, tidak boleh sombong atau takabur. Iradat, bagaimana sikapku? Tawakal. Artinya berserah diri kepada Allah. Demikian, terima kasih materi bahasan bab 1 tentang sifat-sifat Allah, qiyamuh binafsihi, wadaniyat, qudrat, dan iradat. Semoga bermanfaat. Silahkan jika ada yang belum belum paham bisa ditanyakan di lain kesempatan. Terima kasih Pak udah ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.